teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rika, NIM 01183020. Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Bone. Nah, di sini saya akan memaparkan ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19, dan saya memilih salah satunya yaitu wisata luar ruang. Yang saya akan memaparkan ada 8 wisata alam yang bersejarah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Baik, yang pertama di sini Gua Mampu. Wisata alam Gua Mampu, Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone. Gerbang atau mulut Gua Mampu yang hanya berukuran berkisar tinggi hanya 1,20 meter dan lebar hanya 3 meter. Setelah itu kita masuk terowongan yang sangat kecil yang jalannya harus membungkuk, tapi hanya beberapa meter ke dalam. Kita akan menemukan ruangan yang sangat besar dan banyak lagi terowongan yang akan kita kelilingi. Gua Mampu atau dengan nama lain Liang Pitulapiye atau Gua 7 Lapis. Gua Mampu terletak di lereng Gunung Mampu, Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoy. Gua ini berjarak sekitar 45 km dari kota Bone atau sekitar 4 jam dari kota Makassar. Setiap liburan datang, Gua Mampu selalu kebanjiran wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik gua seluas sekitar 2.500 meter persegi itu adalah keberadaan stalaktit dan stalagmit yang bentuknya menyerupai ragam wujud makhluk hidup. Di dalam gua ini ada perahu, sawah, dan di sini semua yang besar menjadi kecil, begitu pula yang sebaliknya. Asal mula dari gua ini dikatakan sejelok Tomampu karena ada seorang gadis menenun, dan disinilah asal mulanya anak dara atau gadis yang tidak pernah turun dari rumah. Pekerjaannya hanya menenun kain sarung, dan teroponya terjatuh ke tanah. Dia mengeluarkan kata karena saking malasnya untuk ke bawah untuk mengambil teropongnya. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengambilkan teropongku, jika laki-laki saya jadikan suami, dan jika perempuan saya jadikan saudara. Kebetulan hanya seekor anjing yang mendengarnya, dan anjing itu menggigit teropongnya, dan kebetulan anjing tersebut bisa berbicara seperti layaknya manusia. Anjing tersebut menanyakan kembali apa yang diucapkan anak raja, dan anak raja ini mengulang kembali ucapannya yang mengatakan barang siapa yang mengambilkan teropongku, jika laki-laki saya jadikan suami, dan jika perempuan saya jadikan saudara. Dan anjing tersebut centang. Niat anjing ini mau dijadikan suami dari perempuan anak raja ini. Lalu anak raja ini mengatakan bahwa tidak mungkin, saya anak dari seorang raja memiliki suami seekor anjing. Perempuan ini lalu menunjuk jidat anjing tadi, kenapa ada batu di jidatnya. Begitu pula anjing tersebut, dia menunjuk jidat perempuan, dan disinilah asal mulanya saling menunjuk dan dinamakan sejelok Tomampu, karena perempuan ini dikasih atau diberikan kewenangan untuk menjaga kampung tersebut. Apapun yang keluar dari mulutnya maka patutlah ditepat. Tapi pada saat ini perempuan ini mengeluarkan kata perjanjian, tapi dilanggar jadi dikutuk menjadi batu. Selanjutnya yaitu Bola Soba atau Rumah Sahabat yang berasal dari Bone,
Sulawesi Selatan. Rumah ini merupakan rumah bangsawan dari suku Bugis. Tidak hanya itu saja, ia juga merupakan rumah dari Raja Bugis. Kata dalam bahasa Indonesia itu berarti persahabatan. Jadi, Wonosobo berarti rumah persahabatan. Rumah ini mempunyai model seperti rumah panggung yang ada penyangganya. Selanjutnya, Museum Lapawawoi. Awalnya merupakan istana raja yang dibangun pada tahun 1929. Istana raja ini dibangun 2 tahun sebelum Andi Mapanyuki dilantik menjadi Raja Bone yang ke-32. Dari pelantikannya pun di istana ini, Museum Lapawawoi. Selanjutnya yaitu Masjid Launi atau Masjid Al-Mujahidin. Masjid ini tertua yang ada di Kabupaten Bone. Masjid ini masih berdiri dengan kokohnya di jalan Sungai Citarum dan sangat dekat dengan pusat kota ini. Dibangun sejak pemerintah Raja Bone yang ke-13. Taman yang berkuasa pada tahun 1631 sampai 1644. Selanjutnya yaitu Makam Raja-Raja Lemburu yang terletak di Jalan Poros Baru, Makassar, terdiri atas 3 tipe. Yang pertama, makam yang dibuat dari susunan balok pada persegi, posisinya terdiri atas kaki tubuh dan atap. Yang kedua, berbentuk seperti bangunan kayu dengan memasang makam yang paling sederhana, dibuat dari 2 lapis batu secara berundak-undak. Bagian atas ada 2 nisan motif hias yang banyak dijumpai pada nisan-nisan tersebut, antara lain awan, daun, bunga, atau ikan mursal dan tulisan Arab. Selanjutnya yaitu di daerah Cempelagi. Ini ada salah satu tempat bersejarah khususnya tentang Raja Bone ke-15, Laten Ritata Rumpalaka. Cempelagi di sini ada gunung batu yang lembahnya di tepi perairan Teluk Bone yang terletak di Dusun Cempelagi, Desa Malari, Kecamatan Awangpone. Di tepi pantai kita bisa melihat jejak kaki Rumpalaka saat dia menghentakkan kakinya dengan kencang sembari bersumpah akan kembali membawa kemenangan untuk rakyat Bugis. Setelah menghentakkan kakinya, beliau berangkat ke Buton. Selanjutnya itu situs Menurun Nyaring yang berlokasi di Pegunungan Menurun, Kecamatan Penitariatan. Situs ini menandakan bahwa awal terbentuknya kerajaan sebagai Mangkau atau raja pertama dibawa pada abad ke-13 atau pada tahun 1330. Dan Menurun dapat diartikan sebagai seorang yang turun dari langit dalam mantra, atau disebut bahwa telah terjadi kekacauan yang luar biasa karena tidak ada sosok pemimpin sehingga sering terjadi saling membunuh dan juga musibah atau gejala alam datang silih berganti. Selanjutnya yaitu Tanah Bangkalae. Secara simbolis merupakan tanah yang berasal dari 3 kerajaan besar, yakni Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Goa. Namun setelah digabungkan merubah warna, yaitu warna keemasan. Kemudian disinilah Raja Bone yang ke-16 atau Matanatika dari situs pemerintahan Raja Goa ke-16 atau Matanatika atau tahun 1666 sampai 1914. Ketika itulah Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Goa menyatakan bersatu dalam persaudaraan hingga dinyatakan tidak ada lagi permusuhan. Selain itu, tempat ini pula setiap Raja Bone atau Mangkau secara turun-menurun dilantik oleh adanya adat tujuh atau adat pituwe. Nah, di sini adapun kaitan dari
ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk. Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja dan 939.000 orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Ada 3 fase penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf atau Baparekraf, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Fase tanggap darurat fokuskan pada kesehatan seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata serta melakukan persiapan pemulihan. Itulah video dari saya mengenai ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19, yaitu ledakan wisata luar ruangan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum.